Perkenalkan nama saya Pradio Pano Brian Warma Putra dengan NIM 2330303030089. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas responsi PMWeb saya. Jadi soal responsi PMWeb ini, buatlah sebuah program dengan menerapkan scraping data, CRUD, dan login. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan database dan kodenya dulu. Oke, lanjut saja kita ke bagian database dan codingan PHP-nya. Jadi pada awal ini ada config PHP yang berfungsi menghubungkan database dengan PHP. Jadi yang database yang saya gunakan ini yaitu Berita Scraper. Berikut ini adalah struktur database-nya. Yaitu ada tabel user yang berfungsi mengambil username dan password kita. Jadi di sini ada ID, username, password. Untuk tabel berita, ID, URL atau link, judul, tanggal, dan website. Lalu ada indeks PHP yang berfungsi sebagai login pengguna. Di sini untuk tampilannya menggunakan CSS. Jadi di sini untuk login itu kita diminta untuk memasukkan username dan password kita. Maka koneksi akan select bintang from user where username, user, and password pass. Jadi dia akan mengambil dari tabel user. Jika loginnya berhasil, maka kita akan dipindahkan ke dashboard PHP. Jika login gagal, maka akan ada tampilan seperti ini. Login gagal, username atau password salah. Setelah ini ada bagian register. Jadi sebelum kita login, kita harus register akun kita dulu. Untuk register ini, kita diminta memasukkan username dan password yang belum kita gunakan sebelumnya. Di sini ada juga tombol kembali ke login. Jadi dia akan mengselect bintang from user where username. Apakah itu sudah ada atau belum? Jika sudah ada, maka username sudah terdaftar. Jika belum ada, maka insert into user, username password, values, user pass. Jadi jika sukses, registrasi berhasil, silakan login. Habis ini ke bagian dashboard PHP. Dashboard PHP ini merupakan untuk sebagai titik utamanya, yaitu untuk menampilkan daftar berita dengan fitur create, read, update, delete. Jadi akses ke bagian dashboard ini dibatasi hanya yang untuk sudah login. Jika belum login atau username password salah, maka pengguna akan diarahkan ke halaman login, yaitu indeks PHP. Program ini menghitung informasi penting untuk keperluan penelitian, berapa banyak data yang akan ditampilkan per halaman. Untuk ini 5 peks. Jadi misal kalau beritanya sudah 5, maka teksnya akan menjadi 2. Begitu juga jika seterusnya, kelipatan 5. Ini untuk tampilannya
Jadi misalnya yang bagian tambah berita ini maka akan ke bagian php. Jika kita logout akan ke bagian logout php. Ini juga menampilkan statistik tambahan seperti total jumlah berita, jumlah sumber website yang unik, dan tanggal berita terbaru yang valid. Jika tanggalnya tidak bisa dia tentukan, maka akan tanggal tidak tidak tersedia. Untuk bagian bawah ini tersedia bagian Pagination Justify Content Center yang memungkinkan pengguna berpindah antar halaman berita. Nomor halaman ini ditampilkan berdasarkan jumlah data dan batas per halaman dengan penanda aktif untuk halaman saat ini. Setelah ini ke add PHP lagi. Jadi untuk add PHP ini berfungsi untuk menambahkan data berita ke dalam database melalui dua metode, yaitu URL tunggal atau dengan scraping massal. Jadi jika kita insert berita, maka insert into berita URL, judul, tanggal, website. Jadi kita tinggal memasukkan URL-nya saja, maka program otomatis membaca datanya. Ini untuk CSS-nya. Jadi di sini ada perintah masukkan URL berita, bagian script dan simpan. Kalau yang ini untuk scraping massal. Jadi kita tinggal masukkan URL-nya, misalnya seperti kompas.com, maka sistem akan otomatis. Nah, jadi di sini kita juga ada juga untuk jumlah berita. Misalnya kita ingin mengambil 5 data berita yang terbaru, 10 berita, 15, 20 berita. Jadi jika kita ingin men-scrapingnya, tinggal mulai scraping massal. Berikut ini ada function open tab. Sembunyikan semua tab konten, hapus cache aktif dari semua tab, tampilkan tab konten yang dipilih dan aktifkan tab. Setelah ini ke bagian edit PHP. Edit PHP ini berfungsi untuk mengedit data berita yang sudah ada dalam database berdasarkan ID ini dikirim melalui parameter URL, yaitu link. Jadi jika ingin mengedit ini, maka program akan otomatis select bintang pemberita where ID. Dia akan mencari ID mana yang akan diupdate. Setelah ini update berita, set URL, judul, tanggal, website, where ID. Ini untuk tampilan websitenya. Ini tampilan akhirnya. Habis ini ke scraping PHP lagi. Untuk scraping PHP ini merupakan titik utama untuk scraping. Jadi dia ini mengambil script informasi di sebuah halaman berita berdasarkan URL atau link yang diberikan. Ini mencakup judul berita, tanggal publikasi, dan nama situs web.
Proses ini menggunakan pendekatan berbasis CURL dan manipulasi struktur HTML dengan DOM dokumen. Pada tahap awal ini, fungsi menginisialisasi CURL dan mengatur berbagai opsi penting seperti CURL, op, return, transfer untuk mengembalikan hasil sebagai string, serta CURL op population untuk mengikuti redirect jika URL berpindah. Ditambahkan pula user agent untuk proses scraping. Untuk scraping tampak seperti permintaan dari browser kesungguhan. Jika statusnya gagal atau HTTP tidak 200, oke, maka fungsi akan mengembalikan pesan gagal beserta nama domain dari URL. Setelah berhasil mendapatkan HTML, fungsi ini melanjutkan dengan parsing dokumen HTML menggunakan DOM dokumen dan libxml untuk menangani kesalahan parsing internal. Untuk mencari judul berita, ini menggunakan ini mencari elemen satu yang biasa berisi judul utama dan jika tidak ditemukan akan mencoba ke tag title sebagai alternatif. Jika tetap tidak ada, maka nilai default tanpa judul akan digunakan. Nah ya, tanpa judul. Untuk tanggal publikasi, fungsi menggunakan 5 pendekatan, yaitu mencari dengan elemen time. Jadi di sini menggunakan hash atribut dan not value sebagai alternatif get atribut. Jika time ini nggak berhasil, maka akan mencari dalam meta text. Jadi dia akan memeriksa berbagai properti meta yang mungkin berisi tanggal. Jika gagal juga, maka dia akan mencari elemen span yang mungkin berisi tanggal. Jika gagal juga, maka ia akan mencari dalam elemen div yang mungkin berisi tanggal. Metode kelima yaitu cari dalam script dengan JSON LD. Jika gagal juga, maka tanggal tidak ditemukan. Lalu habis ini ke bagian scraping PHP yang berfungsi sebagai scraping massal. Fungsinya itu untuk mengambil URL berita dari halaman utama situs berita. Misalnya www.kompas.com, jumlah berita yang ingin diambil, fungsi get news URL ini digunakan untuk mengambil daftar URL berita di halaman utama situs berita. Fungsi ini menggunakan CURL untuk mengambil HTML halaman, lalu memparsenya menggunakan DOM dokumen dan DOM expert untuk mengekstrak elemen yang memiliki atribut href. URL ditemukan kemudian disaring agar hanya mencakup berita yang valid berdasarkan pola tertentu seperti mengandung read, berita, atau tanggal. Selanjutnya, fungsi utama Mascrap ini menerima URL website dan batas jumlah berita limit sebagai parameter. Fungsi ini memanggil getNews URL untuk mendapatkan URL berita yang relevan. Jika URL tidak valid atau tidak ditemukan, fungsi akan mengembalikan pesan kesalahan. Setelah mendapatkan daftar URL, fungsi akan memeriksa apakah masing-masing URL sudah ada dalam database. Untuk mencegah duplikasi, jika URL belum ada, fungsi memberikan delay setengah detik untuk menghindari pemblokiran oleh server.
lalu memanggil script kita untuk mengambil data berita seperti judul, tanggal, dan nama situs. Jika data yang diambil valid, judul cukup panjang, dan bukan tanpa judul, maka data akan disimpan ke dalam tabel berita menggunakan prepared statement. Jika berhasil, status berhasil tambahkan ke hasil. Jika tidak, status gagal atau error akan ditampilkan. Fungsi ini menghitung jumlah keberhasilan dan kegagalan untuk ditampilkan di hasil akhir. Terakhir, jika file ini diakses langsung dan menerima permintaan pos yang berisi website, maka akan dilakukan validasi URL terlebih dahulu. Jika valid masquerade akan dijalankan, dan hasil scraping ditampilkan dalam halaman HTML sederhana yang berisi ringkasan jumlah berita yang berhasil dan gagal diambil, serta data URL dan statusnya. Jika tidak ada data pos yang dikirim, pengguna diarahkan kembali ke dashboard PHP. Lalu ada log PHP, jadi jika kita logout, maka log, kita akan berpindah ke indeks PHP. Untuk delete ini fungsinya untuk mendelete berita. Jadi delete from berita where ID, kita akan mendelete berita sesuai ID apa ini. Demikian untuk bagian database dan codingan PHP-nya. Lalu kita lanjut ke demo program. Langsung saja ke demo aplikasi, yaitu ada menu login ini. Jika belum punya akun, maka akan pindah ke register. Di sini saya sudah punya akun, jadi saya langsung login saja. Lalu kita pindah ke dashboard PHP. Di sini total berita 0, total sumber 0. Ini masih kosong berita terbaru, dikarenakan belum saya tambahkan. Di sini saya langsung saja menambah berita. Di sini URL tunggal, satu berita saja. Jika scraping massal, misalnya bagian detik news, maka kita tinggal salin saja jumlah berita 15, maka kita mencoba men-scraping. Di sini prosesnya agak lama sedikit. Di sini memakan waktu panjang untuk scrapingnya dikarenakan datanya mungkin agak banyak. Nah, jadi scraping ini berhasil, jadi akan berpindah ke mass scraping. Jadi di sini 15 berita berhasil, di sini ada 15 berita. Maka kembali ke dashboard. Nah, di sini total berita sudah 15, total sumber 1, berita terbarunya tanggal 10 Mei, yaitu hari ini. Berikut ini adalah tampilannya. Di sini ada nomor, ID, judul, tanggalnya, websitenya, dan aksi. Jika kita lihat, maka akan diarahkan ke bagian beritanya. Ini kalau pengeditan ini kita mengedit URL beritanya. Jika kita menghapus, maka akan terhapus.
Di sini ada 3 page, masing-masing page-nya ada 5 berita. Di sini saya mencoba menambahkan berita secara URL tunggal. Untuk berita tunggal ini saya mengambil di Kompas. Save dan simpan. Berikut ini adalah tampilannya. Tapi namun di tanggal ini ada kesalahan. Coba kita edit, kita cari yang lain di Detik News. Nah ya, kita edit dengan ini. Apakah ini sudah ada atau belum? Oke, maka berhasil. Untuk tanggal 2025 bulan Mei tanggal 10, yaitu hari ini. Oke, untuk yang metode 1 sampai 5 yang di bagian scraping PHP tadi lupa saya jelaskan. Jadi yang metode pertama ini caranya jika atribut datetime tersedia atau nilai teksnya terlihat seperti tanggal, maka ini akan digunakan. Untuk metode kedua ini mencari dalam meta teks. Ini memeriksa atribut properti atau name yang berisi kata date atau publish dan mengambil isi dari atribut konten. Untuk metode 3 ini mencari dalam elemen span yang mungkin berisi tanggal. Ini mendeteksi elemen dengan kelas yang mengandung kata date atau time, lalu mencoba mencocokkan pola tanggal. Yang metode keempat ini mencari dalam elemen div yang mungkin berisi tanggal. Ini mirip dengan metode ketiga, yaitu elemen span, tetapi diterapkan pada teks div, termasuk kelas yang mengandung kata publish atau post. Ini metode yang terakhir, cari dalam script dengan JSON LD. Ini jika tersedia akan mencari properti that published baik secara langsung maupun di dalam array grep. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau lain kata. Terima kasih.